Nah, kita sebenarnya murni mengirimkan angkatan darat. Tetapi pada di sana kita itu di prank ya. Ya, Mereka itu bukan angkatan darat aja tapi TNI. Campur. Halo sahabat Kartika Podcast, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Sebelumnya perkenalkan, ini ada coach dengan coach siapa? Suparman dan juga kapten tim dari bola voli putra angkatan darat ya. Dengan Sertu Aji. Pertama kita ucapin selamat dulu ya, beri tepuk tangan dulu dong buat prestasi yang diraih. Juara 3 ya? Juara 3. Apa? Come-on. Iya, terima kasih. Terima kasih. Vietnam. Tadi kayaknya saya juga dengar di belakang ada cincau-cincau itu apa ya? Cincau itu sapaan gitu, halo gitu. Berarti kalau saya mau menyapa Coach Cincau. Coach Cincau. Gitulah. Bukan cincau nih, Homa. Cincau ya. Oh bukan, itu kan Mandarin. Oh ya. Kalau di kita kan cincau tuh dawet ya kalau iya, ada di biasanya Bandung saya minum gitu. itu dawet. Oke. Pertama-tama nih mungkin bisa perkenalan dulu dari latar belakang coach nih sebagai pelatih dari tim voli kita ini. Ya siap, saya perkenalkan diri, nama saya Suparman, PNS dari Dita Jenat. Mulai berkiprah menjadi pelatih 2015. Waktu itu ikut Proliga Bank DKI sampai sekarang. Itu melalui seleksi nggak ya? Itu kita ada tahapan-tahapannya. Dalam jadi pelatih itu dari pertama harus punya sertifikasi daerah, nasional, internasional. Begitu. Kebetulan saya sudah sertifikasi internasional. Iya. Oke, kalau dari kapten tim ini, Mas Aji, gimana? Dari karir untuk masuk Platnas itu tahun 2013. Itu melalui kejuaraan divisi utama dan Proliga, baru bisa masuk ke nasional tim. Sekarang berdinas di Korem 074 Surakarta. Memang dulu sebelumnya memang menjadi atlet voli atau baru setelah menjadi TNI direkrut untuk jadi pemain voli? Sudah jadi pemain voli dulu, baru direkrut ke TNI. Masuk TNI. Iya. Oke, kemarin kan pertandingan di Vietnam ya, meraih juara ketiga. Ya. Jadi ini pialanya ya? Iya betul. Megah banget ya pialanya. Ini kalau yang juara 1 berarti lebih gede ya? Iya gede dikit. Lebih gede. Jadi yang dapat piala itu juara 1, juara 2 dan juara 3 saja. Enggak ada harapannya? Tidak ada. Harapannya banyak. Iya. Jadi tidak dikasih piala. Tapi saya dengar di sana selain dilaksanakan pertandingan juga ada silaturahmi. Perkenalan budaya apakah itu benar? Ya, kita pertama datang ke sana ada welcome dinner namanya, silaturahmi antar tim. Di sana kita disuguhkan ya budaya-budaya Vietnam dengan budaya-budaya kita juga. Budaya kita juga ditampilkan di situ. Ya. Jadi pertukaran budaya seperti itu gitu. ya. Iya, mungkin kalau dikaitkan dengan pertandingan nih ya sekarang, bagaimana pengalaman coach kemarin mengikuti pertandingan di Vietnam nih? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Oke, dengan adanya undangan antar angkatan darat negara-negara ASEAN. Iya. Nah, kita sebenarnya murni mengirimkan angkatan darat. Tetapi pada di sana kita itu di prank ya. Mereka itu bukan angkatan darat aja tapi TNI. Campur. Ada udara, ada laut, ada AL. Udara, laut, darat ya. Ya, jadi jelas kekuatan mereka lebih kuat. Pertama, yang keduanya dia tidak ada masalah dengan pergantian pemain karena mereka pemainnya udah jadi satu. Jadi dari 14 pemain itu sudah di level-level nasional semua. Jadi bagi saya pelatih tidak ada masalah mungkin ya meracik pemain-pemain yang udah jadi. Tapi kendala di sini saya harus berpikir keras, bekerja keras untuk mengcombine antara junior dengan senior. Karena kita yang junior ini berada di level provinsi, belum nasional. Sementara kakak-kakaknya udah nasional. Sementara kita dengan persiapan yang sangat minim sekali, hanya 3 minggu. Itu pun 1 minggu kita adakan seleksi individu
untuk masuk tim 14. inti 14 gitu. Jadi persiapannya 3 minggu. Oh ya, optimalnya cuma 2 minggu aja. Belum dipotong dengan Sparring, tryout, terus pelepasan sama Bapak Wakasad. Seperti barusan udah terima Bapak Wakasad juga, kita ya dikasih apresiasi dari Bapak Wakasad. Terima kasih gitu. Oke, wah luar biasa ini. Walaupun dengan persiapan yang minim 3 minggu dan yang berangkat cuma TNI Angkatan Darat saja ya. Betul. Tapi kita masih bisa meraih juara 3 loh. Apalagi kalau kita digabungkan dengan TNI AL, TNI Udara. Tidak ada yang tahu kita bisa meraih juara berapa ya kan. Tapi semuanya juga tidak lepas dari latihan juga ya. Akhirnya dengan keterbatasan yang ada bisa memaksimalkan para pemainnya untuk meraih prestasi ya. Kalau dari Mas Aji, gimana pengalamannya mengikuti pertandingan di Vietnam nih? Ini baru perdana mengikuti di luar negeri atau gimana? Ya kalau di luar negeri waktu SEA Games kan sering ke luar negeri. Kalau ikut militer baru kali ini. Dan ternyata lebih seru dan menantang daripada ikut nasional. Apa sebenarnya tantangannya kalau ini di militer? Dengan komposisi yang seadanya, kita bisa menampilkan level-level kita di kaca ASEAN. Luar biasa. Oh iya Bapak, kemarin dari berapa negara? Dari 7 negara. Diikuti dari Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, Malaysia, sama Indonesia. Ya, kalau dari tim bola voli Indonesia mengirimkan berapa personil kemarin? Tim kita itu semuanya 20, translator, dokter, sama manajer, terus kita pelatih 3. Karena dari kepelatihan itu jajarannya ada 3, head coach, asisten 1, asisten 2. Seperti itu. Ya, pelatihnya 3 orang. Pelatihnya 3 orang ya. Kalau pemain intinya berarti berapa? 14 orang. Oh iya, saya juga dapat bocoran kalau memang sebelumnya tapi sebelumnya sempat diberi pembekalan oleh Dispesiat. Benar apa tidak ya? Ya, betul. Kita mengadakan training center di Cimahi di Pusdikjas. Pusdikjas ya? Ya. Pusdikjas. Ya. Kalau boleh tahu apa tujuan dari kegiatan tersebut? Ya, tujuannya menambah motivasi dan semangat untuk pertandingan. Semangat untuk pertandingan ya. Karena kan yang dihadapi kan kita bukan orang sipil sih, kan sama-sama angkatan militer jadi kita menambah motivasi juga biar lebih semangat lagi gitu ya. Berarti seluruh elemen yang ada di Angkatan Darat ini turut serta dalam mendukung kejuaraan yang ada, kejuaraan bola voli ini ya. Dan yang menarik kalau kita ikuti event internasional selain kita bukan militer ya. Di sini ada satu bagi saya itu tantangan pelatih untuk membuktikan, karena penekanan dari pimpinan itu kalau di militer kan beda gayanya dengan di sipil kan. Kalau kita ngikuti SEA Games PON santai aja gitu kan, mau kalah mau menang istilahnya kan. Tapi kalau di sini enggak, kamu harus menang gitu. Apalagi siapa lawannya nggak tahu, dia pokoknya menang gitu. Itu yang tantangan buat kami. Dan TNI harus siap tempur gitu mau tahu mau menang. Ini kan ibaratnya pertempuran juga tapi lewat olahraga ya. Padahal kan lawannya juga tahu sendiri. Iya. Nasional tim, tapi itu juga bukan pembenaran sih bagi kami. Kami berusaha keras terus, akhirnya ya dapat 3 lah. Tapi ini sudah sangat luar biasa sekali dapat meraih juara 3 ini ya. Untuk juara 1 dan juara 2 diraih oleh mana ya? 1 Vietnam ya, dengan ada price-nya 500.000 dolar. Kita ketiga itu $3.000. Kalau dirupiahkan berapa ya? 45 jutaan. 45 jutaan. Ya, gitu.
nominal bukan bukan. Yang penting kalau udah yang penting kita berhasil mengharumkan nama Indonesia gitu kan, terutama membawa nama TNI Angkatan Darat di kancah internasional. Harga diri bukan segala-galanya. Ya, oke. Izin coach, kalau selama melatih tim voli ini, selama kemarin mempersiapkan pertandingan itu, apa kendala yang dihadapi coach selama latihan? Kendala selama latihan yaitu tadi waktu pemusatan latihan kita sangat pendek. Waktu saja ya, waktu. Sama orang lain kan udah mempersiapkan minimal 6 bulan. Tim-tim lain. Apalagi Vietnam mungkin udah setahun dia mempersiapkan untuk ini. Iya. Begitu. Dari segi kesiapan aja mungkin dari kita. Tapi itu juga diseleksi berarti ya, coach? Iya, betul, seleksi. Dari seluruh Indonesia, maksudnya seluruh satuan di TNI Angkatan Darat. Yang telah direkrut dari, ada kan sekarang ada cabang atlet kan. Rekrutan baru ada dari kita. Nah, kita seleksi dari situ juga. Biasanya ada persyaratan khusus gitu nggak coach? Misalnya usianya atau? Ya, harapan kami sih sama pimpinan Angkatan Darat ada berkesinambungan rekrutmen atlet lagi gitu. Ya mungkin tidak hanya di voli, di cabur lain juga ya. Harapannya begitu, karena kalau kita hanya dengan potensi yang ada akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Iya. Jadi ada rekrutan baru dengan tentunya wajah baru dan prestasi-prestasi yang baru juga dia gitu. Di level-level nasional, pemain nasional maksudnya direkrut jadi Angkatan Darat, jadi anggota gitu. Oke, berarti nih untuk adik-adik KTK Podcast yang di luar sana yang memiliki bakat voli terutama ya, jadi bisa menyalurkan menyalurkan bakatnya bisa melalui TNI Angkatan Darat ataupun angkatan yang lainnya untuk terus menyambungkan bakatnya melalui prestasi-prestasi di kancah internasional maupun nasional ya. Kalau untuk Mas Aji ini sebagai kapten tim ini, gimana nih membina anggotanya ini? Kan ini gabungan dari tentunya ada junior juga kan, yang masih baru-baru gitu. Gimana? Ya, motivasi saya untuk junior tuh ya jangan pernah takut buat bersaing gitu aja ke junior aja, karena semisal dia takut sama senior ya nggak akan berkembang. Jadi dia harus nambah sendiri dan harus berani untuk bersaing sama yang senior gitu aja. Kalau buat junior, kalau buat tim ya kita untuk biar saling nyatu ya kita saling ngobrol lah, satu yang lain saling ngobrol itu aja, karena waktu singkat juga. Itu cuma itu aja sih. Kemarin selama persiapan ada kendala nggak selama latihan itu? Ataupun pas pelaksanaan juga? Kendala sih nggak ada, Mbak. Karena yang tim ini tuh sejak dulu 2017 pengerutan pertama tuh ya ini terus, Mbak. Jadi udah tahu. Cuma ketambahan 3 orang yang baru kemarin itu. Jadi udah saling tahu lah, satu sama yang lain udah tahu. Tentunya yang baru-baru masuk dalam tim ini juga menjadi apa ya, angin segar tersendiri, karena ini kan generasi-generasi yang masih muda begitu kan ya. Benar. Ya, kalau kita melihat sekarang ini Bapak Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman ini kan sangat mendukung sekali prestasi-prestasi di bidang olahraga, dan beliau juga sangat mensupport. Bagaimana kalau menurut coach ini pandangan Bapak melihat pimpinan kita saat ini? Terima kasih ke Bapak Kasat karena inten dan konsisten ya terus membina olahraga ini, tidak hanya untuk satuan atau institusi Angkatan Darat tetapi untuk negara Indonesia juga. Dia mensupport terus ketika atletnya menjadi tentara Angkatan Darat, dia mensupport untuk tidak mempersulit perizinan atau dispensasi untuk memperkuat kejuaraan-kejuaraan di luar institusi Angkatan Darat. Gitu. Harapannya terus tidak hanya Bapak Dudung nanti, Bapak Jenderal Dudung, tapi akan ada kasat-kasat yang lain meneruskan komitmen ini gitulah. Kalau sebagai kapten ini gimana memandang hal tersebut? Menurut saya sangat luar biasa lah bagi supportnya untuk atlet-atlet
nggak di volley aja sih, di mana aja, di bola, di karate, judo, sangat prospek sekali si Kasat Padudung itu. Dan ada satu hal yang sangat pertandingan prestasi ya. Apa itu? Oh, itu Piala Panglima. Ya, itu benar-benar kita itu apa namanya, prestise lah. Ya. Di angkatan kita ada nggak mau kalah sama AU, AL kan. Sementara kita sekarang lagi menurun nih prestasi angkatan darat di bola voli. Kita urutan 3. Ya, kemarin juara, sekarang udah mulai kalah tuh. Ya, itu dengan adanya terlambatnya regenerasi kita. Iya. Maksudnya urutan ketiga yang kemarin di Vietnam ini? Bukan, di Piala Panglima. Oh, di Piala Panglima. Ada kan tiap tahun ada Piala Panglima tuh. Multi event juga itu. Nah, kita lebih gengsi di situ. Iya. Karena angkatan daratnya di situ dipertaruhkan. Berarti ini PR lagi ya, berarti ya, coach. Betul, berarti harus PR lagi nih buat mencari generasi penerus. Sementara tetangga sebelah udah merekrut intens terus gitu. Dia talent scouting setiap ya ada kesempatan. Iya, setiap tahun ada terus. Ya tambah amunisi terus. Kita baru 4 tahun terakhir ya, baru ada lagi. Nah ini baru ini ya, harapannya ke depan tiap tahun ada gitu. Ya, semoga ke depan ini ada atlet-atlet terutama di bidang voli ini yang ikut berpartisipasi di TNI Angkatan Darat ya. Kalau untuk Mas Aji ini pertandingan dalam waktu dekat ke depan ada nggak? Proliga kali, Mbak. Kayaknya Proliga di habis pemilu itu kayaknya ada kejuaraan Proliga. Di mana? Itu setiap kota muter jadi nggak satu tempat aja. Jadi seluruh Indonesia kadang di Surabaya, di Bandung. Jadi. Itu campur dengan sipil atau militer saja? Campur sipil. Ya. Tapi tetap tidak, berarti tidak ada persyaratan harus militer saja atau sipil? Tidak ada. Jadi bebas ya. Profesional. Tapi ini nyebutnya apa? Klub ya? Apa gimana? Kalau di kita volley? Kalau menjadi pemain Proliga itu bebas, tidak ada asal dari mana bebas. Yang penting kan yang dilihat kan kualitas pemain individunya. Nanti yang mungkin lebih ke satuan yang membawa nama baik satuan aja gitu, yang bersangkutan. Misalnya Aji dari Koda 4, Korem gitu. Korem. Nanti yang paling itu, nanti yang kita menunjukkan gitu nanti. Oke. Kalau planningnya nih, kalau buat Mas Aji ya, sampai umur berapa kira-kira menjadi atlet voli? 36 lah. Sekarang umurnya berapa? 33 lah, 33. Sampai umur 3. Kalau sekarang? 37. Sekarang 33. Sekarang umurnya 33. Iya. 3 tahun lagi masih bisa masih pengen masih ikut mengharumkan nama TNI ya. Kalau Bapak Jun sebagai coach, depan ada Pekan Olahraga Nasional dan Proliga sama seperti Aji, cuman beda klub. Banyak di cewek dia. Pelatih cewek. Ya, saya terakhir di Jakarta Elektrik Putri. Kalau PON dia sama Putri juga. Tentara juga. Campur. Ya. Itu anggotanya bisa timnya itu bisa dari bebas dari mana aja. Lebih susah melatih tim cowok apa tim cewek ini? Lebih susah melatih cewek. Kenapa, ya, karena kalau cewek itu keterbatasan, dan keterbatasan skill individunya gitu. Kalau cowok kan dilatih apa aja bisa, tapi ada yang teknik di cowok tidak bisa dilakukan di cewek gitu. Itu susahnya. Dan cewek itu banyak non teknisnya. Ya kalau udah selevel Proliga itu non teknis juga mempengaruhi di wanita itu. Adanya datang itu VM betul, namanya. Ya itulah harus tahu satu-satunya datang bulan itu ini tanggal berapa itu harus tahu kita pelatih. Berarti coach memang mengamati pemainnya satu-satu gitu ya. Harus itu. Karena itu nanti berpengaruh sama tim nanti. Dalam latihan juga, penerapan latihan kalau ketika ada weight training, beban kan yang lagi datang bulan tidak boleh. Iya, betul. Berkurang lah ya.
Ya, atau tidak boleh sama sekali ya? Ya berkurang. Ada ya, itu tergantung itu kebutuhan nanti. Iya. Ada pelatihan khusus nggak kemarin saat untuk anggota yang coach pimpin ini? Kemarin kita sebenarnya kalau pelatih itu tidak semata-mata wah ini kamu harus gini, enggak. Kita kerjasama juga dengan kapten tim, dengan jadi pemain dengan pelatih itu harus strategi, ngatur strategi. Harus chemistry-nya itu harus dapat ya, sama. Oh, berarti ini chemistry-nya dapat dong. Ya harus dapat. Maksudnya dalam arti permainan, membangun teknis, membangun strategi. Kita sharing sama kapten tim, lalu disampaikan sama yang lain. Yang lawan Vietnam nih kuat di blok, kita harus serang di sini strategi itu. Lebih gitu. Ya lebih sharing lah. Ya, karena adanya prestasi tentu nggak lepas dari latihan itu ya, yang utama ya. Oke, ini sebagai pertanyaan penutup nih. Apa sih pesan-pesannya untuk generasi muda saat ini yang terutama memiliki bakat voli? Banyak sekali di daerah-daerah itu yang berpotensi memiliki bakat-bakat olahraga, nggak cuma voli, tapi kadang mereka keterbatasan mungkin jarak dan segala macamnya. Mungkin dari coach mungkin. Yang terjadi di luar sana ya, di luar lingkungan institusi militer, kadang ada kendala yang mau masuk tentara itu, kadang mereka takut. Sudah takut duluan. Ya, karena pendidikannya begini ya gitu kan. Kita terus melakukan namanya ya informasi bahwa sekarang dengan era yang Pak Jenderal Dudung pimpin, dengan ada rekrutan voli atlet, cabang atlet, kalian nggak hanya latihan seperti tentara biasa gitu ya. Kamu yang notabene mungkin orang-orang itu, wah ini takut tindakan segala macam, kita kasih tahu terus. Akhirnya mereka juga sekarang udah mulai masuk ya. Jadi salah satu jenjang masa depan mereka itu udah masuk tentara, masuk polisi. Sekarang udah mau. Jadi pandangannya semakin luas begitu ya. Kalau untuk Mas Aji? Ya, saya terus berkarya aja yang di luar sana, biar masalah untuk masuk TNI-nya itu kan tergantung pilihan yang untuk masuk kan, Mbak. Jadi saya kira tetap semangat aja untuk berlatih aja dulu, yang masih muda-muda itu aja. Tetap semangat untuk berlatih. Untuk menghasilkan prestasi tentunya kan latihan itu. Oh ya, satu lagi, kemarin ini kan turnamen perdana ya yang dilaksanakan di Vietnam ini. Kalau untuk coach nih, apa sih harapannya dengan adanya pertandingan tersebut? Ya, kita harapannya akan tidak hanya di Vietnam aja, mungkin setiap tahun kita juga mengusulkan ke negara tuan rumah untuk nanti akan ada tahunan ya, acara tahunan, sehingga kita bisa melihat lebih kerjasama budaya, terus persahabatan, prinsip kayak gitulah, amnesty kayak gitu dapat, terus bisa jadi barometer prestasi Indonesia itu, khususnya di militer dengan negara-negara tetangga. Oke, kalau untuk Mas Aji, apa nih harapannya dengan diadakannya turnamen bola voli kemarin? Ya nggak panjang, sama aja sama aku tuh. Ya kalau bisa tahunan lah, bisa mengukur prestasi, nggak di bola aja lah. Ada bola, ada itu, biar bisa bisa mengukur prestasi kita juga. Kawasan ASEAN ini ya. Iya. Oh ya, tadi sempat diterima oleh Bapak Wakasat ya. Apa pesan yang disampaikan oleh Bapak Wakasat? Pesannya mungkin lebih mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang kita ikut serta di sana, apa yang didapat dari negara Vietnam khususnya, apa kalian yang didapat gitu. Kalau menurut saya banyak yang didapat dari mereka yang kita harus contoh. Dari salah satunya adalah militansi, mempunyai
semangat berlatih, pantang menyerah, itu militansi lah, terus punya harga diri mereka itu. Karena dilihat kita juga Vietnam itu pantang menyerah, punya harga diri banget gitu. Jadi disiplin dari kemajuan budaya juga sangat pesat. Kalau dulu kan Vietnam jauh sama kita. Sekarang mungkin Vietnam sudah rada-rada menyaingi kita. Ya, dan tentunya ini menjadi motivasi dan pemacu ya untuk lebih semangat lagi dalam latihan, terutama harapannya juga semoga tahun depannya ada lagi ya, dan kita bisa benar-benar kita gabungan 3 matra seperti itu kan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita pasti bisa. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya di Kartika Podcast. Semoga ini dapat menginspirasi generasi muda saat ini untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan prestasinya untuk negara Indonesia, terutama TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat.